Sebelumnya, selamat malam dulu teman-teman. Halo, shalom. Sharing aku hari ini akan berjudul mengenai memberi nilai. Memberi nilai kepada suatu objek yang pantas. Bagaimana kita memberikan nilai kepada satu objek yang pantas. Dan ada satu kata yang hampir memiliki persamaan dengan kata nilai, yaitu harga. Sorry, agak kaget ya kalau di spotlight ya. Oke, next. Yaitu harga. Coba teman-teman sekarang berpikir apa yang menjadi perbedaan antara harga dan juga nilai. Oke, selesai. Berpikirnya bentar aja ya. Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan satuan uang. Dan kalau nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan yang berguna bagi orang tersebut. Aku buat contoh yang semoga bisa dipahami antara perbedaan harga dan juga nilai. Contohnya, misalnya ada sepeda motor antik, kita bilang tahun 1980-an, mungkin Vespa lah, Vespa. Sepeda motor ini dijual dengan harga 20 juta. Barang second tentunya, dan biasanya barang second pasti memiliki banyak kekurangan. Karena barang-barangnya udah nggak baru lagi, udah lapuk seperti itu. Dan bisa aja motor itu minyaknya udah boros dan sering mogok. Kita ambil contoh bagi Anto. Misalnya ada yang namanya Anto tuh. Bagi Anto, si pecinta barang antik, dia sangat suka sama barang tersebut, sama si motor Vespa tahun 1980-an ini. Bagi dia, bukan spesifikasinya yang penting. Udah bukan mau minyaknya boros, mau sering mogok, dia nggak masalah. Yang penting keantikan barang tersebut. Yang penting tahun 1980-annya bagi dia. Dan bagi Anto, itu sangat bernilai. Berbeda dengan kita ambil nama si Budi. Budi adalah seorang ojek online. Bagi dia, pasti motor ini kayak bawa sial gitu ya, bawa masalah. Kenapa bawa masalah? Karena sering mogok, kemudian minyaknya boros. Balik modal enggak, capek iya. Jadi dia merasa rugi gitu kan, bawa sial nih motor. Bagi Budi, motor ini sangat tidak bernilai, bahkan merugikan. Harganya sama-sama 20 juta. Tapi nilai yang dimiliki sama motor itu berbeda. Harga yang sama memiliki standar yang berbeda bagi setiap orang. Harga yang sama memiliki nilai yang berbeda bagi setiap orang. Dan secara umum, kalau motor tadi dijual dengan pilihan pembeli antara si Anto atau si Budi, pasti si Anto yang bakalan membeli, karena dia tahu ini motor berharga, ini motor bernilai. Aku mau membayar 20 juta untuk motor ini, karena dia tahu ada tikan di dalam motor itu. Bagi Anto, dia sudah meletakkan nilai yang paling tepat untuk sepeda motor Vespa, karena ada hobi atau kesukaan dalam hatinya. Gitu. Jadi, pilihan untuk menentukan kebernilaian atau keberhargaan suatu barang ada di tangan kita masing-masing. Semuanya itu tergantung dengan pemahaman, tergantung dengan kesukaan, tergantung dengan filosofi kita. Kalau kita hubungkan dengan kita memandang Tuhan, kita juga punya pilihan masing-masing, mau buat Tuhan seberharga apa, atau mau buat Tuhan sebernilai apa di hadapan kita. Kita semua di sini secara nggak langsung sudah memberikan nilai kepada Tuhan, bisa melalui perbuatan, perkataan, bahkan sikap hati. Tapi, manusia yang ada di bumi ini sudah terlalu lama dan sudah terlalu sering menginput atau memasukkan ke dalam pikirannya hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan Bapa. Sudah menjadi hal-hal yang salah. Isi pikirannya salah dan pastinya output yang dikeluarkan juga salah. Cita rasanya juga salah. Dengan konsep yang salah ini, kita sudah membuat dunia dan keindahannya itu menjadi nilai tertinggi. Sehingga kita selalu ingin menikmati kenikmatan duniawi. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17,
Aku bacain aja ayatnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat ini adalah ayat yang sering kita dengar dari khotbah Om Eras. Karena Om Eras selalu menekankan untuk kita meninggalkan dunia, titik. Bagaimana kita hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Jadi kita pasti sering dengar ayat ini. Di sini juga ada tulisannya, ayat 16. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari dunia, melainkan dari Bapa. Ayo, oke, itu tadi salah sebenarnya. Sebenarnya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup berasal dari Bapa. Ayo, yang mana yang salah nih? Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu melatih supaya fokus gitu ya. Kalau kita jalan-jalan ke mall, terus ada 2 toko, yang satu punya teman kita, yang satu punya orang lain, menjual barang yang sama dengan harga yang sama, terus kita dalam hati bilang, gue mau lah menyukakan hati temen gue pengen cari muka gitu loh, supaya dia ngelihat gue gitu, supaya gue jadi supporting friends-nya gitu. Tapi ternyata kita belinya di toko yang satu lagi, nggak nyambung jadinya. Mau menyukakan siapa, belinya di siapa. Mau menyukakan teman kita, tapi kita beli di toko orang lain. Nggak balance. Kalau emang mau menyukakan Bapa, berarti kita harus membeli atau melakukan perbuatan yang berasal dari hati Bapa. Melakukan perbuatan sama seperti yang Yesus lakukan. Itu baru nyambung. Itu baru balance. Kembali ke topik, keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini bisa jadi permanen kalau sudah dipahami terlalu lama. Itu bisa membelenggu. Membelenggu di sini itu bukan seperti penjahat yang ditangkap polisi terus tangannya dirantai secara tiba-tiba karena ada kesalahan langsung jebret gitu. Enggak kayak gitu. Membelenggu itu perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Seperti ditimbun. Seperti sampah yang ditimbun makin lama makin tinggi menjadi gunung, gunungan sampah. Belenggu seperti itu ya perlahan-lahan, bukan secara tiba-tiba. Dan sekarang pertanyaannya ke kita semua itu, apakah kita udah memberikan nilai tertinggi bagi Tuhan? Apakah sudah? Kalau teman-teman dalam hati bilang sudah, atau nggak jawab, atau belum, atau sudah dan belum, tapi seharusnya sudah. Seharusnya, sepantasnya, dan sewajibnya kita sudah memberikan nilai bagi Tuhan yang tertinggi. Yang berarti kita juga harus memberikan nilai diri kita ditentukan oleh hidup batinia kita. Nilai diri kita sudah bukan ditentukan lagi oleh keadaan fisik, keadaan keluarga. Misalnya keadaan fisik itu ya sesuatu yang kelihatan secara fisik, badan bagus, wajah bagus, dan sebagainya. Atau keadaan keluarga, keluarga yang harmonis, nggak pernah terjadi cekcok, aman-aman aja, kemudian semuanya masih lengkap, atau kekayaan, kehormatan, pujian, sanjungan, dan sebagainya. Di mana kamu meletakkan nilai diri kamu? Seharusnya kalau kita itu menjadi bernilai kalau kita diwarnai dengan moral. Teman-teman pasti udah tahu dan kita juga sering dengar ketika kita mati kita nggak bawa apa-apa, fisik nggak dibawa, harta juga nggak dibawa, kehormatan apalagi di pengadilan nggak akan ditanya kamu jabatannya apa pas di bumi, kamu seorang pendeta, kamu seorang apa di bumi, seorang direktur nggak ada ditanya kayak gitu, nggak ada. Dan harus kita sadari juga, ketika kita mati, kita tidak kehilangan kesadaran.
Justru kita bawa kesadaran kita 100% utuh. Di Lukas 16 yang mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin, si orang kaya sadar dan dia tahu kalau dia punya 5 saudara yang memiliki kualitas hidup pasti tidak jauh berbeda dari dia. Makanya dia meminta agar saudara-saudaranya itu diberitahu tentang kebenaran. Berarti kan dia sadar secara utuh. Dia tahu dulu dia di bumi seperti apa. Dia tahu juga saudara-saudaranya berapa. Dia sadar. Berarti ketika kita mati, yang kita bawa adalah kesadaran kita seutuhnya. Kesadaran ini bukan kayak, wah, gue lagi di pengadilan nih, gue udah mati. Nggak sekedar itu. Tapi kesadaran itu meliputi moral, meliputi cara berpikir, gaya hidup, dan keinginan. Ketika kita mati, kita akan sadar sama semua itu. Dan mungkin, tapi jangan sampai terjadi, bisa aja ketika kita mati lebih banyak penyesalan yang terjadi daripada kebahagiaan. Kita menyesal karena kita seperti ini, kita menyesal karena kita seperti itu. Bisa aja lebih banyak penyesalan yang kita hadapi. Teman-teman, perjuangan kita di sini sama. Hari ini aku harus bilang kalau aku gagal menyukakan hati Tuhan. Aku gagal dalam perbuatan dan sikap hatiku, aku udah gagal hari ini. Aku gagal menggunakan kesempatan dalam hidupku untuk bisa menghidupi kebenaran. Dan sesungguhnya melalui dosa yang kita lakukan, secara tidak langsung kita sudah memberikan nilai terendah bagi Bapa. Kita sudah membuatnya tidak bernilai. Kita sudah merendahkan Bapa dari dosa yang kita lakukan. Kalau kamu ingin Tuhan yang paling bernilai di hidupmu, kamu seharusnya juga membuat dirimu bernilai karena moralmu yang sama seperti Tuhan. Ini adalah sesuatu yang linear. Kalau Tuhan seberharga itu dan sebernilai itu, berarti hidup kita juga harus bernilai. Dan bernilainya karena hidup Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kembali ke awal yang tadi aku udah bilang. Pilihan untuk membuat suatu objek bernilai ada di tangan kita masing-masing. Yang menjadi benar adalah ketika kita membuat Tuhan menjadi satu-satunya yang bernilai dalam hidup kita, itu benar, tetapi lebih benar lagi, dan cara untuk membuat itu adalah kita juga harus bernilai karena kita menghidupi Tuhan. Kita bernilai sudah bukan karena apapun yang kita lihat sekarang ini. Bukan karena kita cantik, kita kaya, kita dikagumi, kita dipuji, kita dihormati. Kita bernilai udah bukan karena itu. Kita bernilai hanya karena hidup Tuhan ada di dalam hidup kita. Teman-teman, selamat berjuang untuk membuat Tuhan bernilai di hidup kita. Dan juga selamat berjuang untuk memberikan nilai diri kita menjadi hidup seperti Tuhan. Itu adalah poin kita untuk hari ini. Memberi nilai Tuhan, memberi nilai kita. Nilai kita ditentukan oleh moral kita. Moral yang diwarnai dengan hidupnya Tuhan. Sekian aja dari sharing aku. Topik sharing aku pada malam hari ini, aku mau kasih judul Perjalanan Hidup Manusia. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan hidup manusia di bumi, kira-kira sekitar 70 sampai 80 tahun lamanya. Hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik manusia itu pasti lewati. Di perjalanan ini manusia hidup seperti seorang musafir. Mereka melewati perjalanan panjang untuk menyelesaikan suatu misi, dan akhirnya mereka kembali lagi ke rumah kita yang sesungguhnya yaitu di surga. Mereka menganggap bahwa dirinya hanyalah seorang pendatang di bumi ini, dan mereka nggak pernah menganggap dunia ini sebagai tempat tinggal yang permanen. Sebab yang mereka rindukan sesungguhnya adalah tanah air surgawi yang telah disiapkan Allah bagi mereka. Namun di perjalanan mereka ini, ada 3 hal penting yang harus mereka perhatikan. Yang pertama,
mereka harus selalu memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah. Memiliki hubungan yang eksklusif itu sangatlah penting, terutama memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah. Kita harus menakar hubungan yang eksklusif dengan Allah, itu dengan cara kita bertanya sama diri kita sendiri. Seberapa rindu kita waktu kita melewati jam-jam doa kita? Waktu kita melewati jam-jam doa kita, apakah kita rindu di jam-jam doa kita? Atau jangan-jangan kita malah ngerasa bosan di jam-jam doa itu? Lalu kita mikir juga, apakah terasa singkat di jam-jam doa ini? Atau malah kita rasanya kayak lama banget ya waktu kita doa. Kayak nggak selesai-selesai ya ini jam. Ini pertanyaan yang penting banget untuk menakar seberapa eksklusifnya hubungan kita dengan Allah. Kalau orang yang benar-benar cinta Tuhan, dia nggak akan pernah ngerasa bosen, atau bahkan mereka nggak pernah ketiduran waktu mereka berdoa. Kalau mereka memang sungguh-sungguh mau mencari wajah Tuhan, mereka pokoknya nggak pernah ngerasa bosen. Ini sama aja waktu mereka dengerin khotbah di gereja. Kalau mereka sungguh-sungguh mau mencari kebenaran, mereka nggak akan milih-milih kebenaran, mereka nggak akan milih-milih pendeta. Karena rata-rata kita pasti milih-milih, siapalah pendetanya, siapa yang khotbah. Kita pasti antusias untuk mendengar siapa khotbah itu. Apapun khotbah itu, biasa kita antusias. Entah pembicaranya terkenal atau nggak terkenal, harusnya kita antusias kalau misalnya kita memang sungguh-sungguh mau mencari kebenaran, kita harusnya antusias siapapun pembicaranya itu. Karena yang kita cari adalah firman-Nya, bukan orangnya. Kalau memang kita sungguh-sungguh rindu untuk mencari firman Tuhan. Dan kalau memang kita sungguh-sungguh rindu untuk mencari firman Tuhan, kita nggak akan merasa waktu itu berjalan cukup lambat, atau bahkan slow motion, atau bahkan waktu itu terasa macet. Kita nggak akan ngerasa itu semua. Coba kita bandingin, sekali-sekali kita bandingin hubungan kita ke Tuhan sama dengan hubungan kita ke sesama kita, atau bahkan hubungan kita ke orang-orang yang kita cintai. Waktu kita ketemu sama teman kita, seringkali kita ngerasa kayak, kok waktu cepet banget ya? Kalau ke teman-teman kita kan kita sering ngerasa, wah kayaknya baru ketemu 5 menit, 10 menit, kayak gitu. Terus tahu-tahu udah jam 5. Seringkali kan waktu sama teman-teman kita ngerasa kayak gitu. Tapi kok ke Tuhan, kita seringkali mikir, wah kalau lagi doa kok nggak kelar-kelar ya. Coba kalian harus bandingin hubungan kalian ke Tuhan sama hubungan kalian ke sesama. Seberapa eksklusifnya itu? Kalian harus pikirin itu. Kalau orang yang benar-benar sungguh-sungguh rindu mencari Tuhan, orang-orang yang memang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Mereka akan menemukan Dia. Dan sebaliknya, orang yang merasa atau kurang membutuhkan Tuhan, mereka nggak akan mendapat bagian apa-apa dari Tuhan. Maka dari itu, kita harus selalu aktif mencari Tuhan. Karena Dia selalu menyediakan diri untuk ditemukan. Masalahnya ada di kita. Apakah kita mau menyediakan diri untuk mencari Tuhan? Perkarakan itu. Kita harus perkarakan apakah kita mau menyediakan diri untuk mencari Tuhan. Yang kedua, di perjalanan hidup kita, jangan sampai kita berpikir bahwa kedewasaan rohani dapat dicapai dengan instan. Orang-orang pada umumnya memang cenderung mereka pada umumnya pengen menyelesaikan segala sesuatu serba instan. Mereka pengen semuanya serba cepat dan mendadak, termasuk dalam hal kedewasaan rohani. Banyak orang Kristen terutama, mereka berpikir bahwa mereka bisa mencapai kedewasaan rohani dalam waktu yang singkat. Bahkan mereka mikir kalau perubahan karakter itu bisa terjadi melalui mujizat. Mereka berharap setelah didoakan oleh seseorang, bahkan pendeta, karakter mereka bisa berubah. Padahal nggak gitu, teman-teman. Tuhan itu mendewasakan kita lewat pengalaman hidup. Pengalaman hidup konkret yang melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita.
Kalau kita sungguh-sungguh mau digarap Tuhan, akan ada banyak peristiwa yang mendewasakan kita. Tentunya peristiwa-peristiwa itu akan menggetarkan jiwa kita. Peristiwa itu juga akan menggoncang jiwa kita. Tapi sayangnya, banyak orang yang harus mendapat goncangan yang hebat dulu. Mereka harus mendapatkan goncangan yang hebat, baru mereka bisa bertobat, baru mereka bisa berubah. Padahal idealnya, kita nggak perlu harus ngalamin kejadian yang hebat dulu, baru bisa berubah. Seharusnya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana aja, harusnya kita udah bisa peka, kita harusnya udah bisa ngerti apa maksud Tuhan, sehingga kita bisa berubah. Tapi kalau dari hal-hal yang biasa aja manusianya nggak berubah, maka Tuhan akan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan itu terjadi untuk mengubah kita. Kalau kita adalah orang percaya yang udah mengerti kebenaran ini, kita nggak akan terkejut kalau suatu saat kita ngalamin goncangan-goncangan dalam hidup. Karena ini berarti Tuhan sedang menggarap kita agar terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan tentunya ini membutuhkan waktu yang panjang, bahkan sepanjang perjalanan hidup kita. Kita harus terus bergerak untuk mengalami perubahan-perubahan, teman-teman. Nggak ada satu hari di mana kita nggak ngalamin perubahan. Kita harus terus bergerak buat berubah. Jangan sampai kita stuck di satu tempat aja. Kalau kita ada anak-anak yang mau serius dengan proyek Tuhan, kita mau serius dengan proyek pendewasaan Tuhan ini, maka bagi kita masalah hidup terbesar kita bukan lagi kurang uang, diperlakukan nggak adil, gagal studi, karir, dan lain sebagainya. Tapi masalah terbesar kita itu adalah kalau pertumbuhan rohani kita itu terhambat. Itu masalah terbesar kita. Tapi masalahnya, kalau kita lihat di luaran, pada umumnya orang itu lebih gusar kalau hal-hal duniawi mereka itu nggak berubah. Mereka lebih perkarakan hal-hal duniawi. Mereka nggak pernah memperkarakan hal-hal rohani mereka. Walaupun keadaan rohani mereka sebenarnya jauh dari standar. Jauh dari standar, maksudnya itu jauh dari standar yang Tuhan kehendaki. Tapi sekarang kita harus mulai mengerti kalau ada berbagai persoalan yang memang Tuhan izinkan. Ini semua pasti berguna untuk pendewasaan kita. Jadi jangan sampai kita mengeluh Tuhan kalau memang Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan hidup. Karena ini semua pasti bermanfaat untuk kita dan pasti ada berkat kekalnya nanti. Semakin besar goncangan yang ada, dan ini berarti adalah semakin efektif proses pendewasaan yang berlangsung di tahun-tahun yang panjang hidup kita. Yang ketiga, jangan sampai kita terjebak oleh rutinitas, sehingga kita lupa bahwa adanya realitas kekekalan. Seringkali kita memang disibukkan oleh rutinitas, makan, kerja, tidur. Ntar udah balik lagi makan, kerja, tidur. Seringkali kita disibukkan oleh rutinitas itu. Tapi sebenarnya ada satu hal yang seringkali kita nggak sadar. Kita belum disibukkan untuk bersiap-siap masuk ke kekekalan. Padahal perjalanan hidup kita bukan hanya berhenti sampai dunia yang kita huni sekarang ini, tapi hidup kita berujung pada kekekalan. Maka betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan setiap detik yang ada, karena waktu terus berjalan, dan gak ada orang yang bisa menghentikannya. Setiap kita pasti terseret oleh waktu yang begitu cepat ini. Maka dari itu, jangan sampai kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang Tuhan memang tidak kehendaki, tapi kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Pertanyaannya, sebenarnya gimana sih? Gimana cara menggunakan waktu yang bijaksana ini? Gimana caranya kita orang menjadi orang yang bijaksana? Kita bisa lihat ada ayatnya di Mazmur 90, ayatnya yang ke-12. Itu ayatnya aku bacain aja. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Aku ulangin, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita bisa simpulkan di sini, ini berarti kan orang yang bijaksana adalah orang yang menghitung hari hidupnya. Ini berarti mereka menghargai waktu yang udah Tuhan berikan. Karena waktu yang Tuhan berikan ini sangat terbatas dan sangat singkat. Kita harus mengingat kembali bagaimana kita menjalani setiap hari-hari hidup kita. Bagaimana kita menggunakan hari-hari yang udah Tuhan berikan. Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya setiap waktu yang udah Tuhan berikan ini. Karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap hari-hari hidup kita di kekekalan nanti. Apakah kita menggunakannya untuk belajar kebenaran, bersekutu dengan Tuhan, atau aktivitas-aktivitas positif lainnya untuk pertumbuhan rohani kita. Kalaupun kalian masih kuliah, belajarlah dengan giat sebagai bentuk dari tanggung jawab kalian. Kalaupun kalian harus bekerja, bekerjalah dengan rajin, sehingga uang yang kalian hasilkan bisa digunakan untuk membantu orang lain, bisa digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan, sehingga apapun yang kalian lakukan ini, semuanya ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan kalian gunakan semua yang ada, itu hanya untuk kepuasan diri sendiri. Karena pada kenyataannya, banyak orang yang menggunakan waktu yang ada, itu hanya untuk sekedar mengumpulkan harta, meraih cita-cita duniawi seperti pangkat, prestasi, gelar, dan lain sebagainya. Mereka seakan-akan ingin membangun kerajaannya sendiri, kebahagiaannya sendiri, dan kesukaannya sendiri. Jadi waktu yang mereka miliki ini digunakan hanya untuk memuaskan hasrat keinginan daging, dan berbagai kesenangan. Karena seolah-olah mereka hanya hidup di dunia ini saja. Padahal kesenangan ini bisa berhenti kapanpun. Bisa berhenti kapanpun tanpa pemberitahuan apapun. Mereka seringkali lupa bahwa di kehidupan ini masih ada kehidupan di keabadian, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Di sanalah ujung dari perjalanan hidup kita. Dan masalahnya, di ujung perjalanan itu ada pertanggungjawaban. Buktinya apa? Buktinya kita bisa lihat ayatnya di 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-10. Aku bacain aja ayatnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Maka kalau kita lihat di sini, di kekala nanti, kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi betapa pentingnya mengisi perjalanan hidup ini dengan bijak, agar kita dapat memperoleh upah yang sepatutnya di tahta pengadilan Kristus nanti. Jangan sampai kita disibukkan oleh rutinitas-rutinitas yang bosen, bahkan nggak bermakna, sehingga kita sebenarnya nggak berjaga-jaga dalam menyongsong kekekalan nanti. Sayangnya, banyak orang yang belum sadar betapa berharganya setiap detik yang Tuhan udah berikan hari-hari ini. Dan mereka baru menghayatinya kalau mereka udah meninggal dunia, atau bahkan di detik-detik terakhir waktu mereka udah mau meninggal. Dan kalau misalnya mereka udah mau meninggal, mereka baru berpikir dan mereka mikir bahwa mereka nggak bisa memutarbalikkan keadaan itu. Mereka nggak bisa flashback, mereka nggak bisa membuat mundur waktu itu. Dan ini tuh betapa mengerikannya kondisi ini. Aku seringkali mikir, apalagi di zaman pandemi ini, aku mikir waktu adanya tingkat kematian yang meningkat, dan ini aku mikir betapa tragisnya ya hidup ini. Jika suatu saat aku meninggal, tapi aku belum menggunakan hari-hari hidupku dengan bijaksana. Gimana ya Tuhan? Kalau misalnya di tahta pengadilan nanti, dan Tuhan mempertanggungjawab, dan Tuhan nanyain aku,
apa yang udah aku lakukan di bumi ini, dan aku belum melakukan apa-apa, dan aku belum menggunakan waktuku dengan baik, itu sangat tragis, teman-teman. Jadi kalian juga jangan sampai menggunakan hidup kalian dengan bijaksana. Jangan sampai kalian menggunakan waktu kalian dengan tidak bijaksana. Tapi mata perhatian kalian nggak boleh hanya memandang saat-saat terakhir hidup ini dan menilainya seakan-akan saat terakhir itu lebih penting dibanding waktu lain di perjalanan hidupnya. Karena nasib kekal manusia itu ditentukan oleh sepanjang perjalanan hidup kita, bukan hanya di akhirnya aja. Kita harus memperhatikan setiap langkah hidup kita. Kita harus memperhatikan setiap langkah di perjalanan hidup ini. Jangan sampai kita salah melangkah di awal sehingga berakibat fatal di pertengahan dan berakibat di akhir hidup kita. Jadi kita harus ingat selalu akan 3 hal ini. Harus ingat 3 hal ini sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kita, karena 3 hal ini akan menentukan nasib kekekalan hidup manusia di akhir perjalanan hidupnya nanti. Yang pertama, memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah. Yang kedua, jangan berpikir bahwa kedewasaan rohani dapat dicapai dengan instan. Dan yang ketiga, jangan sampai kita terjebak oleh rutinitas yang membosankan dan gak bermakna, sehingga kita lupa bahwa adanya realitas kekekalan. Sekian sharing aku, teman-teman, pada malam hari ini. Terima kasih.